Salam, saya memperkenalkan nama lengkap saya Aplonia Rambungilung, Prodipak semester 2, NIM 2202014. Dengan tema Prudensia, video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Tegeluk Proper Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ada banyak orang yang sudah sering mendengar kata providensia dan bahkan sebagian besar juga telah mengetahui dari kata tersebut, yakni arti dalam bahasa Inggrisnya yang berasal dari kata provide yang artinya menyediakan. Kehidupan umat manusia tidak pernah terlepas dari pemeliharaan atau providensi Allah. Orang yang mengaku percaya kepada Allah pasti selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Orang Kristen yang mengakui bahwa kehidupannya dipelihara oleh Allah, maka sesungguhnya menyerahkan totalitas kehidupan untuk melakukan kehidupan kehendaknya, serta sungguh-sungguh mengandalkan Allah, mendahulukan Allah dengan seluruh aspek kehidupannya. Nah, ketika berbicara tentang pemeliharaan Allah, setiap orang memiliki pandangan dan memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya masing-masing, sehingga seringkali ketika mengalami masalah dalam kehidupannya sendiri menganggap bahwa itu Allah tidak lagi memelihara, Allah tidak dilindungi lagi oleh Allah, berarti Allah itu jauh dari kehidupannya dan sering membuat seorang itu mengambil keputusan yang salah. Nah, saya ingin mempertanyakan apa itu providensia Allah. Di sini kata providensia Allah, perbendaharaan dari kata provinsi yang berasal dari kata perkataan. Allah itu bisa dianggap sama dengan perkataan atau pemeliharaan Allah, tetapi dengan pengertian bahwa pemeliharaan tersebut tidak bersifat mendadak untuk mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul, melainkan sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, unsur-unsur dalam providensi Allah ini, yang pertama itu perlindungan Allah merupakan satu hal yang membuktikan bahwa manusia ataupun juga diciptaan yang lainnya merupakan makhluk yang tidak dapat hidup mandiri dan akan terus bergantung pada Allah. Nah, dan sebagai Allah yang maha tahu atau maha kuasa, bahwa Allah adalah sang penciptanya, ia tidak akan membiarkan semua ciptaannya tergantung dalam dunia ini, tetapi hidup dalam ketidakpastian dan hidup dalam pola-pola yang tidak diatur demikian rupa, sehingga membawa pola kehidupan yang tidak bergunanya. Nah, yang kedua itu kerjasama providensi Allah. Di sini kerjasama Allah merupakan kegiatan Allah dengan semua ciptaannya, di mana ia menemani atau bersama-sama dengan ciptaannya kepada manusia dalam setiap hal yang dilakukan ciptaannya. Nah, dalam kerjasama ini merupakan kuasa yang kedua, penyebab dan disebabkan. Dan Allah ialah kuasa yang pertamanya, ia penyebab yang tidak disebabkan. Dengan demikian, kuasa kedua adalah semua manusia tidak dihitung apakah dia mempunyai moral yang tidak baik atau buruk. Kuasa yang pertama itu akan menggunakan kuasa kedua dalam menyempurnakan tujuannya, sehingga apapun yang kuasa kedua lakukan ada kekuatan dari luar dirinya yang senantiasa menguatkan dan mengerahkan ialah kuasa yang pertama Allah. Dengan demikian Allah tetap merupakan yang punya kuasa rencana dalam dunia ini. Namun bukan berarti bahwa kuasa kedua hanya berdiam diri saja, tapi dan menunggu Allah sebagai kuasa yang pertama yang bekerja pada diri kita sendiri.
Penjelasan ini jauh dari pengertian bahwa manusia sebagai kuasa kedua sanggup mengatur dalam sehingga dapat merusak rencana Allah. Tetapi kuasa yang kedua ini hanyalah merupakan suatu alat yang dipakai oleh Allah untuk tujuan yang telah disepakati sebelumnya kepada manusia. Dengan demikian ini kerjasama didefinisikan sebagai kerjasama dari kekuatan Allah dan semua kekuatan yang lain yang lebih rendah tingkatnya sesuai dengan hukumnya yang telah ditetapkan semula dari tindakan mereka yang menyebabkan mereka bertindak dan bertindak tempat sebagaimananya adanya. Mungkin ini dari video saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.